Mari ayo kita menanam anak-anak. Jadi kita menggunakan ini untuk penyemaian bibit ya, biji. Kita pakai lempung. Ayo kita cari lempung. Sing akeh ayo Jabran. Oke mak. Iya ayo. Lempung. Ayo disepro. Iki lempung Dek. Kak. Iya. Kita sudah dapat, hanya ayo kita pulang. Ayo. Sebelum kita hari ini nanam apa? Biji ya. Tomat. Tomat ya. Kita biji tomat sebelum kita nanam gini caranya. Kita buat wadah isik ya. Nah, dundur-dundur gini. Ini ayo Adik. Terus dipeok gini, dibolongi ya. Ya sini. Jadi ini nanti fungsinya untuk apa? Penyemaian bibit ya, biji. Jadi bijinya itu sebelum ditanam di apa? Dibunter-bunter ya gitu. Terus sebelum ditanam di tanah kita buat di sini. Ya, di sini. Ini ya, posisi seperti ini ya. Udah tahu? Oke. Punyanya kakak mana? Ya kakak. Taruh sini. Punyanya adik mana? Ya terus. Terus ya langsung dibolongin. Ya kayak gini bolongnya. Ya apa sembarang. Ini mencari tanah. Ini kita temukan. Ini tanahnya ini bagus ini. Hitam. Ya ini bekas kayak semacam DKP. Ya DKP, tanah DKP dari Pemkot. Selokan-selokan itu ini ini bagus loh, lembut. Ini buat penyemaian biji bagus buat pembibitan. Ya ini ya. Udah kita dapat segini. Udah yuk kita pulang. Kan ini sudah selesai, masukin ini tanah ini ya. Jadi tanah liat tadi dimasukin tanah ini yang penuh dengan rabuk. Ini tanah bekas selokan. Nah segini kita taruh, kita isi semua. Ayo Dek, isi Dek, ini Dek. Gini. Ya pokoknya ngefull. Gini dan. Udah. Nah itu ya udah. Nah taruh sini Dek. Wis full ya. Seru ya. Coba masuk kakaknya. Insya Allah ini mainan pagi. Ini juga terutama untuk anak balita. Insya Allah juga bisa melatih motorik kasar, di mana tangannya memegang tanah liat yang mudah dibentuk. Kalau ditekan-tekan itu kan otomatis tangannya kan juga ikut gerak ya. Dimana juga gerak ini juga bisa melatih motorik halus tuh. Dan juga ada motorik apa itu namanya, kalau yang memegang jijik-jijik itu ya. Nah ini juga penting nih, karena beberapa saya temukan itu ada anak yang dewasa tapi kalau jalan di tempat kotor itu jinjit gitu loh. Jadi untuk motorik yang berhubungan dengan kotor-kotor itu tidak terlalu suka gitu. Padahal kotor itu harusnya juga salah satu media untuk belajar, anak-anak belajar ya, belajar mengeksplor itu kan pasti kotor-kotor gitu. Nah ini menanam ini juga salah satu cara untuk menumbuhkan sisi feminitas ya buat ibu-ibu dan juga anak-anak laki-laki, meskipun laki-laki tapi bisa diasah feminitasnya, karena dalam diri laki-laki itu juga harusnya ada sisi feminitas di mana porsinya memang sangat sedikit. Nah ini juga media kegiatan bernanam ini insya Allah salah satu ikhtiar untuk menumbuhkan feminitas, karena bumi tanah itu adalah feminitas. Maka kemarin Bu Dewi itu juga memberitahu ya bahwa sering-seringlah kita mengajak dialog tanah, pasir,
lalu tanah liat, pohon, angin, langit, air, itu kita harus juga berinteraksi dengan mereka. Jadi jangan menganggap bahwa semua ciptaan Allah itu tidak bisa kita ajak interaksi gitu loh. Nah, dengan seperti itu insya Allah ada hati yang kita hadirkan. Kita berbicara dengan semua makhluk ciptaan Allah itu dengan menggunakan hati. Bismillah ya. Ayo anak-anak diajak ngobrol tanahnya ya. Mudah-mudahan apa yang kita tanam insya Allah semoga Allah mudahkan untuk tumbuh. Nih, kita tanam ini. Tuh. Ini. Ya. Mana bijinya? Satu, ambil satu. Ambil satu ya. Ini ambil satu. Ayo sebelum kita menanam ya, saya berdoa dulu ya Allah. Jadikanlah bibit ini bibit yang bermanfaat bagi keluarga kami ya Allah. Semoga bibit ini jadi sarapan pagi kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayo kakak berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Loh kok doa makan? Ya kalau ini bibitnya sudah tumbuh kan berbuah tomat baru kita makan. Oh masya Allah, hebatnya anak-anak ya seperti ini. Doa, berbagai doa bisa masuk juga ya, digatuk-gatukkan gitu loh. Ya sebenarnya karena kalau saya pernah mendengar Ustaz Taat itu sebenarnya esensinya itu berdoa itu bukan hanya sekedar pembiasaan Pak. Jadi mau ini berdoa, gitu mau ya, itu Bu? berdoa, tapi bagaimana setiap kondisi apapun itu kita memang selalu minta pertolongan Allah. Entah itu doanya mau makan dibaca sebelum tidur atau menanam gini dibaca doa sebelum makan, ya enggak masalah gitu loh. Intinya memang anak-anak itu mau berdoa. Berapa? Oke, adik berdoa dulu, Dek. Berdoa. Adik berdoa. Berdoa dulu. Ya. Adik berdoa Adik apa? berdoa apa? Pegang. Coba berdoa. Doa. Semoga ini tumbuh. Gimana doanya adik? Ayo berdoa. Bis. Ya Allah. Yang keras. Ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah. Apa? Gak tahu. Ya Allah. Metode seperti ini tuh saya pernah temuin di salah satu petani. Aku sampai yang ini ya. Ya, awalnya dari apa? Orang tua zaman dulu. Terus ternyata petani di deket kontrakan kami dulu itu seperti ini. Kenapa kok seperti ini? Saya tanya. Oh, ternyata fungsinya memakai media lempung ini itu agar nanti ketika tempat kondisi lahan yang kita tanam itu banyak batu, banyak kerikil ya, jadi sedikit tanah itu bisa hidup gitu loh. Ternyata seperti itu. Oh, makanya kok saya heran ketika lihat tetangga saya itu nanam di salah satu tanah yang banyak batunya. Kok bisa ya? Ternyata akarnya itu ada di lempung ini. Nah, setelah itu nanti melebar dia mencari sendiri. Dia hidupnya karena ada tanah sedikit ini. Nah, bagi kita ini kan sedikit ya. Masya Allah banget lah, bagi tumbuhan ini sangat besar loh. Bahwa ya ini membuktikan bahwa Allah itu menciptakan sesuatu itu sangat bermanfaat loh bagi makhluknya ya. Itu. Jadi kita harus tetap bersyukur dan tetap nikmati apa yang ada di bumi ini. Bapak kita tanam langsung ya Pak. Ya monggo.